hidup saya itu penuh dengan aroma kegelapan. Drama. Kenapa Kenapa? disebutkan kegelapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Siapa saya? Oh, Yogi, oke. Dengan soleh people di luar sana dan soleh people di luar sana. Kali ini saya akan berbincang dengan sahabat saya juga, sahabat hijrah saya, Kang Willy namanya. Jadi beliau ini pemabuk, tapi alhamdulillah Allah beri petunjuk dan beliau berhijrah. Dan sekarang saya mencoba untuk mengkorek dia biar biar untuk jadi pedoman buat dirinya juga. Jadi suatu saat dia belok, dia akan saya tunjukin videonya. Anda sadar tidak melihat video ini, oke? Nah, sebelum itu kalian boleh untuk subscribe juga, like, komen, juga di share yang lebih pentingnya, biar agama Islam ini semakin bersatu, semakin jaya, dan semakin berakhlak baik dan adabnya juga, oke? Untuk dari itu kita akan berbincang dengan Pak Willy. Pak Willy ini cenderungnya dia pemabuk lah sama gelemen. Gelemen. Oke, kita langsung panggil aja Pak Willy, silakan masuk Pak Willy. Woi. Soleh. Soleh, Pak. Woi, Soleh. Siapa, Pak? Alhamdulillah. Sambil merokok nggak apa-apa. Kalau kata sahabat saya mah nggak ada yang mati sama rokok. Jadi boleh sambil merokok ya? Boleh, santai aja Pak. Kita mah relax aja. Jadi kita mah mau tanya-tanya apanya buat soleh dan soleh people, terutamanya buat pribadi saya, biar lebih hidup itu gimana sih lebih baik ke depannya gitu dengan sharing kayak gini ya kan. Karena banyak di luar sana yang perlu hidayah dan perlu petunjuk. Karena target kita ini bukan orang kafir atau non muslim, tapi muslimnya sendiri. Karena banyak muslim di luar sana yang kekurangan ilmu hingga keasikan di dalam kemaksiatan gitu. Nah, semoga dengan hijrahnya kita bisa memotivasi dan memberi petunjuk buat mereka, hidayah buat mereka dari Allah, cuman jalannya dari kita gitu. Oke, Pak Wil? Boleh. Pak Willy keren, Pak Willy ini. Jadi Bapak boleh sekarang siapa nama Bapak, terus profil Bapak teh naon gitu ayeuna teh. Ini mah campurnya bisa Sunda, bisa Indonesia. Oh, siap. Tergantung enaknya aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat soleh people, saya ucapkan terima kasih atas undangannya saya untuk mungkin sedikit berbagi sharing bagaimana pengalaman perjalanannya. Nah, sebelum ke cerita, saya akan memperkenalkan siapa saya. Pemain bola. Saya itu nama Willy Ramdhani. Saya pekerjaan freelance tanpa ada pekerjaan yang pasti. Apapun yang penting halal. Nah, mungkin itu sekilas profil saya. Jadi untuk selanjutnya mungkin langsung silakan ke Bapak Ogi aja. Jadi kita akan ngorek tentang dia sebelum berhijrah teh nakal apa saja sih. Terus kejahilian apa yang dulu dia sebelum hijrah. Oke, jadi gimana sih Pak sebelum hijrah teh nakalna Bapak teh dalam segi pergaulan, terus ya pembangkangan hidup itu dari agama teh kumaha sih Pak? Boleh nggak sih kita sharing, terutamanya buat saya dan umumnya buat yang lain, dan khususnya buat giroh Bapak juga gitu, buat hijrahnya semakin mantap, berupaya untuk menjadi istiqomah gitu. Dan Bapak sadar kan berbicara di sini? Sadar. Amin. Alhamdulillah. Oke, boleh Bapak gimana sih sebelum hijrah? Jadi pertama mungkin saya bukan membuka aib. Iya, betul. Ini hanya sekedar
pengalaman Nah, hidup. pengalaman. Kalau berbicara hijrah, mungkin saya merasa belum hijrah saat ini. Iya. Hanya saja sedang mempelajari ilmu agama Nah, betul. supaya bisa yang namanya hijrah sesungguhnya. Iya, betul. Jadi kalau kata Kang Ogi tadi saya hijrah, mungkin saya belum, teman. Saya baru belajar. Iya. Nah, jadi pengalaman hidup semasa saya belum ketemu teman-teman soleh people, hidup saya itu penuh dengan aroma kegelapan. Drama. Kenapa Kenapa? disebutkan kegelapan? Kenapa? Karena tiada hari saya tanpa minum minuman alkohol. Anda berbakti kepada orang tua. Kasih orang tua sepanjang masa. Orang tuanya oke karunya di batolan itu. Jadi itu dari hari ke hari, bertahun-tahun bahkan tidak ada satu hari pun yang terlewatkan tanpa alkohol. Minum. Itu berjalan sekitar 3-4 tahun. Minum Minum tiap hari. tiap hari. Sendiri atau berjamaah? Kadang sendiri, kadang berjamaah, tergantung memang situasi dan kondisi saat Betul. itu. Yang penting mah mabok ya nggak poe. Mabok, gaskeun. Gaskeun. Itu dulu. Itu dulu, benar itu dulu. Nah, setelah itu mungkin karena lelahnya orang berpikir melihat kehidupan saya begitu sangat nyaman. Pekerjaan santai, tiap hari hiburan. Tidak pernah ada yang mengatakan bahwa saya hidup susah. Betul. Padahal sesungguhnya Susah. saya dalam kesulitan, dalam kesulitan untuk keluar dari lingkungan dunia seperti itu. Nah, di sini saya sedikit berbagi tentang bagaimana cara mungkin melawan nafsu, jihadun binafsi. Iya. Saya tiap hari tidak pernah lepas dari alkohol. Iya. Saya sampai lupa dengan keluarga, baik itu anak istri, karena saya sudah berumah tangga, Iya, alhamdulillah. dan saya lupa terhadap orang tua, bahkan saudara. Saya anggap flat, hirup aing kumaha aing. Benar. Nu penting Terjahiliah. terjahiliah, nu penting aing happy. Nah, betul. Nah, tiba-tiba saya merasa kesepian jiwa, kosong, hampa. Hanya rek kieu wae, Betul. gitu kan? Betul, betul. Yang akhirnya saya muhasabah diri, oh ternyata bahwa saya itu butuh penyejukan rohani. Iya. Saya kosong, saya sudah hitam. Hmm. Yang saya khawatirkan saat itu hanya satu, saya ditutup pintu hati untuk bertaubat. Naudzubillah min dzalik. Masih merinding. Ya, ya. Itu yang saya khawatirkan, sangat khawatirkan ketika dalam posisi sedang mabuk atau setelah mabuk. Itu selalu terpikirkan. Tapi saya tidak tahu cara Ya. bagaimana saya keluar di ruang lingkup ini. Karena kalau keluar dari ruang lingkup itu yang paling saya pikirkan terutama masalah ekonomi. Ya. Cek kasar nama, mun urang keluar ti dieu rek menang duit di mana? Benar. Daya geus gaya hirup urang, Ya. urang menang duit di dia tanpa sadar mungkin bahwa uang yang saya dapatkan itu subhat. Kenapa subhat? Disebut haram? Oh tidak, saya bekerja. Iya. Tapi setelah bekerja itu selalu saya melakukan hiburan-hiburan Ya. seperti itu. Halal dipakai haram itu. Halal dipakai haram. Hari duitnya mah halal, tapi dipakainya jadi Halal. haram. Gitu. Nah, kadang duit gaji jeung bonus lebih gede bonus. Iya. Lantaran saya daik ngilu. Iya. Gitu kan. Nah, uang itu yang dipakai selama ini menafkahi anak istri. Yang akhirnya saya merenung bahwa bagaimana ke depannya kalau saya tidak merubah hidup saya. Betul. Karena sedikitnya saya pernah mendengar saat itu
bahwa suatu kaum tidak akan berubah kalau kaumnya itu sendiri tidak mau berubah. Iya betul. Niat ya. Nah, akhirnya saya bermuhasabah, saya berpikir, ketemu teman, ngobrol tanpa ada bahasan tentang kajian, hanya bahasan tentang kehidupan. Ya. Saya keluh kesah dan berkat mungkin doa orang-orang yang masih sayang terhadap saya, yang akhirnya saya mendapatkan satu titik terang. Iya. Dipertemukanlah dengan Masjid Al-Ukhwah, Brotherhood forever brotherhood. Brotherhood forever brotherhood. Betul. Sesuai dengan kata Bapak Pak Harsidiah, Iya, di sana benar. Iya. selalu Iya. brother foreverhood. Brotherhood forever brotherhood. Gitu. Iya betul. Nah, jadi itulah mungkin sekilas perjalanan saya. Saya mungkin tidak kena narkoba. Iya. Saya jujur, saya kalau untuk pakai narkoba saya tidak. Iya. Obat-obatan pun tidak. Iya. Saya cuma paling merasakan itu sintetis. Wow. Baru. Sintetis, baru. Mencoba dan ternyata efeknya Edan. wah luar biasa. Edannya. Penasaran. Makanya saya di situ langsung, oh ini sangat bahaya, Iya, karena Bang. langsung dalam hitungan detik kita Iya. blank skip. Itu yang saya, jadi saya mah bawang oge masih kena boga akal. Iya benar. Oh iya bahaya. Tidak bodoh-bodoh teh. Ya bodoh-bodoh teh. Benar. Ya karena itu berkat kasih orang tua, Nah, kasih orang tua. Mungkin itu Ogi. Jadi Ngeri. perjalanan Sebelum nakal saya. Gitu. kalau saya punya sahabatnya, jadi babehnanya almarhum lahnya, semoga beliau diampuni Allah dosa-dosanya. Amin. Jadi peminum keras. Jadi di dalam rumahnya itu isi galonnya itu bukan air putih, tapi anu hidung anjing cai teh lagi minum dulu. Pasti anjing yang arak cai. Ya, Tapi itu itu saya yakin itu benar. Karena saya pun mengalami ketika teman-teman datang berkunjung ke rumah, yang saya suguhin itu bukan kopi, api. bu. Malah saya ketawakan ketika ada orang ngopi. Iya. Oh, masih ngopi? Iya. Main. Ini dong. Iya. Pinarakaeun. Bener. Jadi di surat Al-Jumar 53 Allah itu menyeru kita tuh enggak hai pejina, hai pemabuk, hai penjudi gitu. Itu Allah mah pengasih maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi di surat Al-Jumar 53 katakanlah wahai hamba-hambaku. Gitu kan lemas gitu, Allah mah gitu bager Rahman Rahimna gitu. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas tuh. Lain tukang jinah, tukang mabok itu, lain tukang maksiat lah gitu, tapi yang melampaui batas saking kulemesna gitu, saking sayang hambana gitunya, anu melakukan hal jinah atau maksiat dan hal-hal negatif lainnya gitu, dan terhadap diri mereka sendiri gitu, melampaui batas terhadap dirinya sendiri gitunya. Jadi kok loge diingetan gitu di Al-Quran teh, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kan Allah banama ayo mana sholat dah anjing kumaha aing we gitunya. Tuh. Abok lawe nu penting mah nikmati lah itu. Di bejaan itu padahal itu teh secara tidak langsung hidayah lewat orang gitu ka manehna gitu, lewat Allah mere hidayah lewat lisan orang yang manehna. Tapi anggapan manehna teu penting gitu. Padahal di Al-Qur'an gitu ya. Sih ngambilnya gitunya. Terus janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Jadi orang tukang mabok, maksiat, jinah, judi nukar itu asal manena benar tobat mah nyage maneh dosana saumur kan sebanyak buih di lautan. Tapi emang kalau niatan benar untuk berhijrah, wah Allah tadi ampuni dosa-dosa nabi jaminana terus surga. Tapi daena mah jelema teh mengerikan lah gitu lah. Nah semoga dengan ceritanya video Pak Willy ini, Kang Willy ini, semoga khususnya buat pribadi saya untuk lebih memantapkan, untuk berusaha lebih berupaya istiqomah, dan umumnya untuk kalian soleh dan soleh people di luar sana yang masih
suka mabuk-mabukan, maksiat jenis hal lainnya lah gitu, judi, maksiat, zina gitu. Semoga kalian Allah beri petunjuk dan hidayah. Amin. Dan berupayalah berniat untuk ke sana, karena kalau kalian udah ditutup oleh Allah hatinya, kalian susah untuk berupaya hijrah. Naudzubillahi min dalik, summa naudzubillahi min dalik. Jadi cerita Kang Willy ini emang banyak sekarang posisi orang-orang yang seperti itu Pak Willy. Jadi ya kita dengan bikin video ini, siapa tahu membuka giroh-giroh orang di luar sana untuk memperbaiki diri lebih baik gitu. Karena sekarang zaman jahiliyah versi modern kalau menurut saya ya. Nah kayak gitulah Pak Willy. Jadi semoga Pak Willy makin istiqomah, makin disayangi keluarga gitu kan. Amin. Dan jangan sayangi ke orang tua anu botolan. Kade. Terus apa sih kejadian apa yang membuat Pak Willy ingin bermantapkan untuk berhijrah? Terus berkesan proses hijrah itu seperti apa? Jadi yang membuat saya yakin berhijrah itu pertama, hati saya terluka, didasari dengan rasa sakit hati. Apa yang membuat saya sakit hati? Urang teh duit teu kurang, hiburan teu kurang, tapi tidak mendapatkan satu kebahagiaan. Akibat? Ya akibatnya apa? Saya tidak tahu. Tapi yang hampa yang saya rasakan, tidak ada satu kebahagiaan yang lebih daripada bahagia, ya, gitu kan? Makanya saya selalu mengatakan bahwa ini saya berjalan di dalam lorong yang gelap. Ya. Makanya dari itu saya mempunyai keinginan untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang terang benderang. Saya ingin seperti orang lain lagi yang mempunyai kesedihan, mempunyai kebahagiaan. Karena saat itu rasa saya sudah hilang. Saya sudah tidak bisa membedakan antara bahagia dan sedih. Iya. Betul. Karena orang menganggap saya bahagia dengan melihat gaya hidup saya, physically. Tapi saya sendiri tidak tahu ini tuh saya dalam bahagia atau sedih. Karena ketika saya masuk ke satu tempat hiburan, di situ saya merasakan kesedihan yang amat sangat. Di dalam hati saya mulai bertolak belakang. Ini bukan asli saya dulu tidak seperti ini. Apakah ini entah dorongan pergaulan atau lingkungan atau memang bos saya? Ya, itu. Gitu kan? Yang akhirnya saya harus keluar. Iya. Saya harus keluar, rasanya sakit hati. Iya. Saya di luar poya-poya. Sementara Anak saya istri. tidak tahu anak istri saya seperti apa dan bagaimana. Akhirnya saya berpikir, mulai yang tadi saya katakan, saya muhasabah. Saya berintrospeksi, ketemu dengan salah satu teman sahabat saya, mungkin kakak saya juga. Saya sedikit diajak diskusi dan memang bisa diterima oleh akal sehat saya. Nah, didorong lagi, alhamdulillah ketemu di sebuah kedai, tepatnya kedai 1818. Wah, keren. Nanti ada kopinya kalau ada di saset, adanya 1818. Nggak apa-apa, di depan di sini aja. Jadi di sebuah kedai di 1818, di situ teman-teman yang selalu mengatakan tentang kajian. Mungkin saya pernah mengatakan ingin ikut. Awalnya. Cuman lisan, bukan lisan, memang dari hati. Niat. Iya. Saya udah pengen ikut, cuma mungkin kawan-kawan belum percaya, belum yakin bahwa betul nggak nih seorang pemabuk bener. pengen ikut kajian. Nah, alhamdulillah ketika beberapa waktu saya mengatakan ikut dan mereka antusias mengajak saya. Alhamdulillah. Ayo ikut. Ya, bertemulah di Masjid Al-Ukhwah dengan Bapak Ustadz Sinyo Henry.
Semoga beliau dirahmati Allah. Amin ya Rabbal alamin. Beliau yang memang memberikan satu cahaya baru di dalam kehidupan saya. Karena mungkin atas izin Allah lewat beliau saya dipertemukan dan itu mengubah 180 derajat hidup saya. Pola pikir, Semuanya, Kak. betul. Pola pikir, perilaku, Betul. terus bahkan mungkin ekonomi. Kecenderungan hal-hal negatif. Betul. Saya selalu dirundung kegelisahan masalah ekonomi karena saya mempunyai anak yang ya cukuplah, nggak bukan satu gitu kan. Ya ini gimana nih? Kalau memang saya misalkan terus seperti ini, apa jadinya Iya. masa depan anak-anak? Nah, yang akhirnya saya niatkan lillahi ta'ala. Saya berpindah usaha. Saya tinggalkan bos saya berpindah, mulai saya berdagang, berniaga. Dari situ atas izin Allah saya diberikan kemudahan. Alhamdulillah. Dengan waktu yang sangat singkat, apa yang selama ini saya tidak pernah pikirkan, Allah berikan. Alhamdulillah. Di situ saya semakin yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya tidak ada satu keraguan ketika saya untuk mengatakan sebuah kebenaran. Betul. Karena apa? Ya ini saya salah satu contoh. Iya. Betul. Yang saya sendiri secara pribadi pesimis. Bisa nggak saya berhenti? Iya. Mungkin saya bisa dikatakan tanpa proses berhenti kan? Langsung karena dorongan saya meyakini saya harus berhenti tanpa ada, ya mungkin zaman keren sekarang bahasa rehabilitasi ya. Saya tanpa rehab. Benar. Saya katakan saya berhenti minum Total. dan alhamdulillah ya 1 minggu 2 minggu pertama godaan masih banyak, kawan-kawan, malah bos saya juga gitu kan, Kuy. gitu, dengan segala alibinya. Ya, benar. Nah itu membuat saya sedikit memang agak gelisah, Goyah. antara aduh mau tidak, tapi subhanallah saya mungkin dijaga Allah, dibimbing, yang akhirnya saya bisa melewati masa-masa itu. Sampai dari hari ke hari saya hidup keberhentian saya minum, dan saya disupport oleh teman-teman juga. Alhamdulillah. Yang akhirnya saya lolos dari 30 hari kan. Wah, mantap. Saya langsung lolos 30 hari. Alhamdulillah. Seminggu pertama saya gelisah, susah tidur, Iya. ada efek mungkin dampak. Ada. Nah dari situ saya lewat, ya alhamdulillah saya mencoba terus memperdalam ilmuwan lewat kajian-kajian yang memang manfaatnya sangat luar biasa. Dan makanya untuk teman-teman Soleh People TV jangan ragu untuk berhijrah. Jadi kenapa saya katakan jangan ragu? Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pengampun juga. sangat pengampun. Ya meskipun saya nggak tahu dosa saya diampuni atau tidak, minimal saya berusaha Memperbaiki diri. diri. Mungkin itu aja kalau Keren. Jadi beliau mungkin kayak saya dulu, jadi mabok, hal-hal negatif kayak gitulah. Jadi niat yang benar-benar tekad tuh niat. Jadi nggak ada rehab, bener nggak, karena emang niatnya kita bulat. Karena ketika kita bermaksiat itu yang kita rasakan bukan kebahagiaan atau kenikmatan, tapi justru di balik sesudahnya itu, kenapa saya seperti ini terus itu? Kapan sih? Karena kita nggak akan mungkin sampai tua seperti ini, karena banyak sampai tua masih berperilaku seperti itu banyak di luar sana. Semoga beliau Allah beri hidayah gitu kan. amin. Nah, kayak saya seperti dulu bosan, kecenderungan tiap harinya maksiat lah, mabok kayak gitu. Tapi alhamdulillah
diajak teman masih kayak gitu. Tapi karena udah tekad bulat berniat untuk memperbaiki diri di jalan Allah itu, alhamdulillah Allah mudahkan. Meskipun Allah itu memberi ijabah itu ada yang langsung, ada yang ditunda. Kalau Pak Willy termasuk dikasih Allah yang langsung mudah dan langsung diijabah. Termasuk seperti teman saya ada Rohman yang kemarin kita berbincang. Jadi beliau ditulis, saya pingin punya motor, saya pingin punya istri, pingin punya rumah dan lain-lain gitu. Ditulis Allah, beberapa minggu dari situ beliau langsung dapat motor. Tidak lama dapat motor, dapat istri juga. Alhamdulillah itu salah satu yang Allah beri anugerah dengan begitu cepat. Kalau saya sebaliknya, mungkin Allah lebih sayang lagi sama saya. Saya begitu hijrah, beberapa bulan hijrah, mama meninggal. Tapi suatu anugerah buat saya, baiknya buat saya, mungkin mama pas begitu meninggal teh lebih bahagia juga karena anaknya yang dulu seperti apa menjadi apa gitu sekarang. Ya alhamdulillah lah sekarang, karena salah satu yang mendorong mama buat di surga itu kan anak soleh. Kita berupaya ke situ gitu. Dengan ya meskipun ya kira gambaran gitu, tapi niat orang mah karena Allah gitu. Karena saya sebisa mungkin ingin berkumpul di surganya Allah tuh dengan keluarga, mamah, nenek gitu, dan orang-orang soleh gitu. Ya, jadi kayak gitulah Pak Wil. Keren Pak Wil. Jadi beliau ini dari kegelisahan mau jadi apa ke depannya, terus terlalu banyak mengabaikan orang-orang di rumah, anak istri sampai orang tuanya pun terdiliek lah rasa namanya, tapi lebih ke bermaksiat di pikiran deh gitu. Padahal itu tidak baik, tapi Allah dengan mudahnya memberikan hidayah kepada beliau hingga beliau berniat bulat. Kotak ulah bulat mah nggak goleong deui, masagi. Jadi kalau udah kotak udah nggak akan bisa berputar kembali, beda dengan bulat. Oke. Jadi untuk soleh dan soleh people, semoga kita semua diampuni Allah. Amin. Oke, Pak Willy, sekarang masuk ke pertanyaan keempat. Bagaimana tips menanggapi tanggapan baik dan buruk dari pihak eksternal yang bisa disebut sahabat, saudara, atau teman setongkrongan? Perbedaan sejatina yang dulu jahiliyah sekarang jadi nurun ala nurin. Ilnya nurun ala nurin, ya kan? Cahaya di atas cahaya. Wih, gending Bapak, amin ya Pak ya. Amin. Dulu mah julumat. Sekarang mah ilanur, oke. Nah gimana sih Pak? Jadi setelah hijrah teh gening internal lah, istri, orang tua, terus mertua, adik-adik. Jadi melihat perubahan Pak Willy yang dulunya edan saya dicarek, susah dibilangin, sampai alhamdulillah sekarang mah mereka terkejut 180 derajat. Pak Willy bisa berubah total dari buruk menjadi alhamdulillah baik. Gimana Pak Willy? Ya, mungkin tentunya ada pihak yang merasa dirugikan, Iya. ada pihak yang memang merasa sangat diuntungkan. Pro kontra. Pro dan kontra. Cuma kalau untuk menanggapi pertanyaan yang Kang Rogi utarakan, bahwa tanggapan eksternal itu yang saya rasakan lebih ke arah positif. Alhamdulillah. Baik dari keluarga, anak, istri. Saya mungkin membuat banyak orang terkaget-kaget, terkejut. 180 derajat. Mungkin awalnya berpikir bahwa itu sebuah pencitraan atau apapun itulah. Ya. Tapi yang pasti saya di sini hanya menjalankan perintah Allah. Jadi tidak ada kekhawatiran dengan pikiran-pikiran di luar sana. Nah, justru yang saya rasakan dengan perubahan ini,
berdampak sangat positif, khususnya mungkin orang-orang terdekat, keluarga, anak, istri. Yang dulu mungkin saya disuruh sholat sama anak, sama istri, gitu kan? Bukan kewajiban seorang suami. Bukan. Mending itu juga kalau melaksanakan. Iya. Ini disuruh masih tidak melaksanakan. Aduh, mengerikan Bapak. Dulu. Tapi Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah membudayakan sholat berjamaah di keluarga. Alhamdulillah. Baik dengan keluarga inti, anak istri saya, atau dengan orang tua saya, dengan keluarga besar. Ya alhamdulillah, mungkin itu jawaban saya atas pertanyaan tadi. Kata-kata yang eksternal, yang positif, adapun yang negatif ada yang merasa dirugikan karena hilangnya salah satu kawan jahiliyah. Gitu kan? CSK neraka geus eueuh cenah surga. Bener. Mungkin itulah. Alhamdulillah. Jadi emang ya hidup itu pro kontra. Baik kita ada kontra, buruk kita ada pro gitu kan. Dibalikkeun lah gitu. Karena emang baik buruk itu pasti pro dan kontra mah ada. Karena emang kehidupan kita mah seperti itulah perputarannya gitu kan. Kalau kata puisi mah hidup tuh kadang di atas, kadang di bawah, kadang digulung kelobaan gitu. Kadang-kadang oke. Kadang-kadang oke. Benar Pak Wil. Jadi ya alhamdulillah istri, anak dan orang tua sangat bersyukur atas perubahan Pak Willy sekarang yang notabene dulu 180 derajat negatif. Alhamdulillah sekarang berbalik jadi 180 positif, dan alhamdulillah memperbaiki diri lebih baik untuk menjadi yang terbaik. Amin, karena Allah. Dan untuk Soleha People di luar sana dan Soleha People, kami juga ingin mengajak kalian jika ingin mengikuti kajian tarbiyah atau belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, nanti ada di bawah sini. Setiap hari Senin ada di Al-Hikmah dengan 4 ustadz yang berbeda. Waktunya pada Isya. Kalau misalnya rutinan tiap hari Selasa ada di Masjid Al-Uqwa di Cibiru di Bandung. Jadi untuk di Al-Uqwa masjid tersebut jam 8 sampai selesai, dan untuk tahsinnya ada tiap hari Rabu dan hari Kamis. Jadi jika kalian ingin memperbaiki diri, ayo kita bareng-bareng bertawabul ilmi dan memperbaiki bacaan Al-Quran, karena banyak sekali sekarang orang-orang tidak mengerti kitab agamanya sendiri. Nanti ada di bawah di deskripsinya tempat dan waktu. Ada IG, Bapak punya IG? Enggak, saya nggak punya. Oh nggak ada IG. Jadi WA. Karena saya jujur setelah mendengar kajian itu bisa mengurangi nilai pahala. Betul. Medsos itu betul. Nah, untuk itu saya sudahlah menutup akses medsos, khususnya IG yang sekarang sangat mendunia. Iya betul. Kalau saya sebaliknya, jadi memanfaatkan media sosial untuk saya berdakwah. Siap. Iya kan? Siap. Boleh. Jadi alhamdulillah untuk Pak Willy ini, jadi beliau alhamdulillah lah. Karena saya pas pengajian, saya terharu juga ketika bapaknya beliau yang sedang sakit dan para sahabatnya juga yang umurnya 70 tahun ke atas masih bersemangat untuk mencari ilmu, dan mereka pun berhijrah lah, pokoknya berhijrah di masa tua. Ini yang masih muda masih berkesenangan maksiat yang notabene neraka endingnya gitu. Ayolah kita masa kalah sama orang tua yang tolabul ilmi, mencari ilmu dan berupaya terus memperbaiki diri lebih baik meskipun sudah tua. Apalagi kita yang masih muda, yang walau alam umur kita mau sampai kapan gitu, karena banyak yang sehat mati mendadak, terus banyak juga yang ketika maksiat mati juga, ada yang sedang jinah mati, ada yang sedang mabok mati, termasuk sahabat-sahabat saya yang naudzubillah min dzalik, semoga beliau diampuni dosa-dosanya.
Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih sepatah dua kata untuk istri, anak atau orang tua Pak Wil atas dedikasinya mereka kepada Pak Wil? Ya, mungkin ini untuk keluarga saya, keluarga besar, baik anak istri ataupun saudara, orang tua. Saya hanya minta satu, doakan saya agar istiqomah. Amin. Mungkin itu. Jadi istri, ibu atau anak bapak keren karena tidak semua orang berupaya ingin merubah hidupnya lebih baik. Karena saya pribadi dulu ketika bermaksiat itu bahagia, tapi dibalik bahagianya itu tidak bahagia gitunya kasarnya. Tapi alhamdulillah ketika kita bersahabat dengan orang-orang soleh, kita menemukan kebahagiaan sebenarnya. Karena tujuan saya surga akhirat gitu kan. Betul. Karena dunia mah Sementara. akhirat yang selama-selamanya. Karena kita disuruh juga dari surat Al-Baqarah surat 2221 saya bacain. Karena Allah yang nyuruh kita buat kita ke surga. Amin, amin. Bentar. 221. Berarti udah dapat undangan. Iya, alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah kita dapat undangan dari Allah. Nah, Al-Qur'an ini salah satunya tiket kita menuju ke sana. Jadi kita pelajari, pahami, kita amalkan. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran tuh ku Allah. Ya nggak sih? Kita tuh diajak ku Allah. Tapi karena orang-orang yang tidak beriman yang ngajaknya ke neraka dengan apa? Mabuk, judi, maksiat, dan hal-hal negatif lainnya. Tapi Allah menyuruh kita ke surganya Allah dan menikmati kenikmatan yang tiada habisnya yang Allah berikan setelah kematian. Ya nggak sih Pak Wil? Betul. Allah itu kalau menurut saya belajar gitu, saya kan masih terbata-bata membaca Al-Quran, jadi membaca terjemahannya lah, translatannya. Jadi apa yang dibicarakan Al-Quran itu saya pernah merasakan dan saya pernah melihat bahkan itu bahwa apa yang diterangkan di Al-Quran itu betul. Jadi Al-Quran ini tidak, pokoknya luar biasa. Nah, untuk pertanyaan kelima Pak Wil, setelah menetapkan berhijrah pastinya ada hal-hal yang dihindari yang justru mendatangi kita seperti kemalasan, bosan, emosi, terus hal-hal negatif lainnya. Nah, cara untuk melewatinya itu seperti apa Pak Wil? Kalau saya secara pribadi, satu, kita harus mempunyai rasa takut. Iya betul. Untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Iya, melampaui batas. Betul. Nah, dengan rasa takut itu yang akhirnya kita bisa memprotek diri, Iya. membatasi bahwa ini salah. Iya. Mungkin dulu kita tahu bahwa itu salah, Iya. tapi karena kita tidak takut, akhirnya kita berani melakukan. Iya. Tapi setelah ditanamkan rasa takut, mungkin kalau tidak salah khauf, Iya. itu akhirnya saya bisa lebih menjaga atau mawas diri Iya. untuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dan mencoba menjauh dan bahkan menghindar sebelum terjadi. Betul. Bahkan mungkin
kalau saat ini tanpa menghindar pun, insya Allah atas izin Allah saya sudah tidak mau. Alhamdulillah. Itu. Alhamdulillah. Jadi mungkin itu salah satu cara saya tanamkan rasa takut terhadap Allah. Iya. Jadi lamun rek ngalakukeun teh ingat Aya Allah mengawasi. aya Allah. Meskipun kita dalam posisi sendiri tanpa Iya. ada yang melihat, Iya. tapi karena rasa takut itu, insya Allah kita akan menjauhi hal-hal seperti Dan itu. bisa melewati. Betul. Kedua, berkumpullah dengan orang-orang yang support Iya. atau berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, Betul. Betul. karena itu salah satu cara untuk meningkatkan keimanan, Betul. untuk memotivasi diri menjadi lebih baik. Iya. Mungkin itu, Ogi. Jadi ya emang betul. Jadi ketika kita sholat, ketika kita bertolabul ilmi itu tidak kecil itu halangan dan rintangannya itu. Seperti kita mau berangkat ngaji, hujan besar. Jadi setan itu langsung masuk ke sela-sela. Lah geus tong waka hujan, kayaknya ngadaguan rahat. Jadi di mana ada peluang setan masuk. Nah, kalau kata Pak Willy, kita harus menanamkan rasa takut kita terhadap Allah, betul sekali. Karena kalau kita hanya sagele yang namanya, kita kebalik lagi kecenderungan kita yang buruk. Jadi ada Allah mah goib, padahal itu yang maha gitu. Kita beriman kepada yang maha goib gitu kan. Makanya yang ahli tasawuf kayak gitu kan, mau hal-hal negatif itu mereka berpikirnya wah ribuan kali mungkin, karena Allah mengawasi mereka gitu. Makanya saya juga belajar dari banyak poin, kita harus menanamkan rasa takut kita terhadap Allah. Jadi waktu pas kita mau melakukan hal-hal negatif, kita ada Allah, kita tidak terjadi yang kita inginkan gitu ya kan. Betul sekali. Keren Pak Willy, alhamdulillah. Jadi pertanyaan yang terakhir nih, ada sedikit pesan nggak atau motivasi buat soleh dan soleh people di luar sana, khususnya buat saya pribadi? Kalau pesan saya mungkin untuk soleh people, untuk umum khususnya saya pribadi, saya akan sedikit mengutip quote orang tua yang dijadikan orang tua di tempat kajian. Ya. Mungkin kita harus didasari dengan segala sesuatu itu dengan rasa cinta. Iya. Apa itu cinta? Love. Love. L-nya selalu libatkan Allah dalam segala hal. Betul. Ona obrol ke Betul. tolabul ilmi. Tolabul ilmi. Visi dan misi Harus itu jelas. harus jelas. Rek Karena kemana? Allah, Kan gitu. Betul. Enak edankeun, gaskeun. Gaskeun, betul. Mungkin itu quote dari saya, harus dengan cinta. Wah, keren. Love. Libatkan Allah dalam segala hal. Obrolkeun tentang ilmu, jelasnya Jelas, pengetahuan ilmi. kita terhadap agama, dan obrolkan dengan orang-orang soleh dan lingkungan yang belum soleh. Terus V-nya visi misi kita tuh mau kemana, arahkan dengan lebih baik dan edankeun, ya kan, selama itu di jalan Allah. Wah, soleh Bapak Willy. Oke, untuk kalian soleha dan soleha people, semoga Allah memberikan kalian hidayah petunjuk, dan semoga kalian selalu dalam rahmatnya Allah, dan semoga dalam hijrahnya kalian tetap dalam lindungan Allah dan bimbingan Allah. Amin. Dan kalian bisa berpikir hal-hal yang positif, di mana kalian bisa hidup lebih baik. Dan untuk soleha dan soleha people, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan yang lebih pentingnya, share sebanyak mungkin, karena kita sedang ingin dakwah dengan secara saya mengangkat story-story sahabat saya sebelum hijrah, karena banyak di luar sana yang kesenangan bahkan sampai matinya pun bermaksiat. Nah, semoga kalian yang menonton ini, khususnya buat pribadi saya, menjadi
hidayah lah buat kalian yang menonton. Oke. Nanti untuk di jadwal tarbiyahnya dan belajar lagi memperbaiki bacaan Al-Quran nanti ada di deskripsi di bawah. Oke. Jazakallah Bapak Willy. Saya tutup. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.